podcast kali ini saya mau sharing gimana cara biar kita nggak punya pikiran yang pesimis ke diri kita sendiri. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode di podcast pengembangan diri dari Aurel Givari. Jadi dia bertanya, Kak, gimana cara nggak punya pikiran pesimis ke diri sendiri? Terima kasih. Nah, mari kita bahas ya tentang gimana cara mengatasi pikiran pesimis. Ada dua cara yang biasa saya lakukan untuk bisa mengatasi rasa pesimis yang bisa kamu praktekkan juga untuk mengatasi hal tersebut dan kamu bisa take action sepenuhnya. Ya, nah gimana caranya? Mari kita akan bahas. Nah tapi sebelum itu saya mau ngingetin bahwa saya akan ngadain free webinar Public Speaking Hacks. Jadi buat kamu yang mau belajar public speaking, mau lebih jago tentang public speaking, kamu bisa join free webinarnya di hari Minggu, tanggal 10 Desember, jam 7 sampai jam 8. Kamu akan belajar tentang gimana cara mengubah rasa grogi jadi percaya diri, cara efektif dalam melatih skill public speaking, cara mengenal audiens supaya pesanmu bisa tersampaikan dengan lancar. Webinar ini dibawakan oleh saya dan juga tim leader saya, Alfandi Dava. Kami akan share kepada kamu tips-tips tentang public speaking, gimana biar kamu bisa lebih jago public speaking. Daftar sekarang juga, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya. Kamu bisa masuk ke sana atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar ya. Oke, nah sekarang kita lanjut pembahasan ya, gimana cara biar nggak punya pikiran pesimis. Jadi hal ini atau pikiran pesimis ini pasti dimiliki oleh semua orang lah. Pasti pernah punya pikiran seperti ini dan ini adalah hal yang wajar. Dan seringkali memang rasa pesimis itu dikaitkan dengan hal yang negatif, di mana ketika kita pesimis, ketika kita tidak yakin lah dengan kemampuan kita, dengan potensi keberhasilan kita terhadap hal sesuatu, itu kita tidak yakin. Nah, itu muncul rasa pesimis dan akhirnya ketika kita pesimis, tindakan yang kita ambil itu tidak optimal dan akhirnya hasilnya tidak optimal juga. Ya. Nah, lalu gimana caranya untuk menghilangkan rasa pesimis tadi dan mengubah jadi optimis? Jadi caranya adalah kita harus lebih fokus pada peluang ketimbang masalah. Seringkali kita menjadi pesimis karena kita fokusnya selalu kepada masalah, selalu kepada tantangan yang ada. Kita selalu berpikir, gimana kalau kita gagal? Gimana kalau kita nggak bisa? Gimana kalau nanti sulit? Dan hal-hal lainnya yang justru akhirnya membuat kita jadi pesimis. Nah, itu kita bisa mengontrolnya dengan dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah dengan pertanyaan dalam diri, daripada kita berpikir, kalau gagal gimana? Kenapa nggak tanya, kalau berhasil gimana? Gitu kan. Terus juga yang kedua adalah dari pikiran kita, dari gambar, dari video yang kita putar-putar dalam pikiran kita. Jadi otak kita itu kan selalu memutarkan video, kita selalu berimajinasi, selalu bervisualisasi. Kita kadang-kadang berpikir, nanti kalau gagal, aku diketawain, nilaiku jelek, dan lain-lainnya, akhirnya makin lama kita makin pesimis gitu kan. Kenapa tidak kita mengubah apa yang kita bayangkan itu menjadi hal yang jauh lebih positif. Misalnya contoh, wah kalau aku berhasil gimana ya, kalau aku sukses gimana ya, kita bayangkan kita bisa berhasil, kita dapat penghargaan misalnya, kita juara, kita berhasil dapat beasiswa misalnya. Jadi kita harus bertanggung jawab pada perasaan dalam diri kita. Dengan cara apa? Mengontrol satu, yaitu apa yang kita pikirkan dari pertanyaan maupun dari apa yang kita bayangkan. Karena itu akan berpengaruh kepada emosi kita. Nah ini saya bahas lebih lanjut tentang mengatasi rasa insecure ada di dalam buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Nah, lalu selanjutnya hal yang kedua yang mau saya bahas adalah di satu sisi kita itu perlu loh rasa pesimis. Ya. Kenapa? Karena perasaan tersebut itu membuat kita untuk bisa jauh lebih siap,
jauh lebih matang untuk menghadapi tantangan yang ada. Ya, ibaratnya kalau kita nggak punya rasa pesimis, itu misalnya contoh ya, ini metaforanya misalnya. Kita mau nyebrang jalan, kita udah yakin bener, optimis 100%, langsung lari nyebrang jalan. Kita optimis pasti nggak ada mobil. Ya pasti kalau kayak gitu pasti akan berpotensi ketabrak, bener nggak? Tapi kan kita juga punya rasa was-was di mana kita tengok dulu kanan, tengok dulu kiri, ngelihat situasi, baru kita jalan gitu kan. Nah, jadi rasa pesimis itu juga sama seperti perasaan ketika kita mau nyebrang jalan tadi. Tandanya kita harus mempersiapkan, tandanya kita harus make sure semuanya itu udah siap, ya. Dan saya pun juga pernah ngerasain gitu ya ketika mau sidang skripsi dengan dosen saya deg-degan minta ampun, bisa nggak ya, lulus nggak ya, ini bisa lulus tepat waktu atau justru akan berpanjangan lagi 6 bulan nggak ya, dan lain-lainnya. Tapi rasa pesimis tadi, itu saya jadiin motivasi untuk saya make sure semua materi saya siap, semua presentasi saya siap. Akhirnya saya cekin satu-satu materinya, presentasinya, dan hal-hal lainnya, sampai akhirnya saya bisa siap presentasi, dan akhirnya bisa presentasi dengan baik dan lulus kuliah tepat waktu itu. Dan lulusnya juga cum laude lagi waktu itu kan. Nah, itu didapatkan karena juga kita bisa memanfaatkan rasa pesimis tadi untuk kemajuan dari diri kita. Ya, jadi mungkin itu jawabannya untuk mengatasi rasa pesimis. Yang pertama tadi bisa kontrol dari pikiran kita, ya, dari pertanyaan kita dan apa yang kita bayangkan. Dan yang kedua, kita bisa mengambil sisi positif dari rasa pesimis untuk kita bisa jauh lebih siap. Oke? Nah, buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang mengatasi rasa insecure, itu saya bahas di salah satu bab di buku Quarter Life Crisis Playbook. Dan di sini kami juga mau share versi e-booknya, dan kamu bisa dapetin di harga yang lebih terjangkau, yang hanya seharga kopi. Ya, tapi hanya terbatas, hanya 10 orang saja. Kalau mau, kamu bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke? Semoga bermanfaat.